Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iqbal Noviansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester ganjil fisika kelas 12. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut grafik volt ampere untuk sebuah resistor. Jika tegangan dinaikkan menjadi 7,5 volt, berdasarkan hukum Ohm, besar kuat arus pada resistor adalah. Nah, di sini disediakan grafik volt ampere. Oke, yang ditanyakan di sini adalah jika nilai tegangannya adalah 7,5 volt, maka kuat arusnya berapa? Nah, di sini kita menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai hambatannya terlebih dahulu menggunakan persamaan hukum Ohm ini dengan masukkan nilai V-nya 3 volt dan ampernya 0,02 ampere. Maka akan kita dapatkan nilai hambatannya. Baru kita menggunakan volt 7,5, maka kita dapatkan nilai kuat arusnya. Nah, tetapi di sini kita akan menggunakan konsep perbandingan ya. Konsep perbandingan seperti berikut. V1 per V2 sama dengan I1 per I2. Nah, V1-nya kita masukkan nilai awalnya 3 volt. V2-nya adalah nilai yang baru 7,5 volt yang ditanyakan kuat arusnya. Maka I1 nilainya 0,02 ampere. Sedangkan I2-nya inilah yang akan kita hitung. Nah, di sini kita kali silang atau bisa saja kita sederhanakan terlebih dahulu. Jika dengan 7,5 bisa kita bagi 1,5. Kemudian baru kita kali silang 2 dikali I2. Kemudian 5 dikalikan dengan 0,02 berarti 0,1 ya. Ya. Maka 0,1 di sini. Nah, selanjutnya tentunya akan kita dapatkan I2 yaitu nilainya adalah 0,1 dibagi 2. Nah, nilainya akan kita peroleh yaitu 0,05 satuannya ampere. Nah, untuk nomor yang pertama di sini kita dapatkan yaitu jawabannya adalah C. Oke, konsep dari hukum Ohm. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua di sini kita lihat di sini ada gambar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah. Nah, perhatikan rangkaiannya di sini terdapat 3 buah hambatan ya. 3 ohm, 4 ohm, dan 4 ohm. Kemudian di sini ada sebuah sumber tegangan 12 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Nah, langkah yang akan kita lakukan di sini saya akan melakukan perhitungan menggabungkan hambatan total rangkaian di sini. Pertama kita lihat di sini 4 ohm dan 4 ohm di sini adalah paralel. Oke. Ingat untuk perhitungan hambatan yang disusun paralel, maka kita akan menggunakan konsep 1 per R. Nah, kita kasih kode di sini 1 per RP, maka sini 1 per 4 dan 1 per 4 karena nilainya sama. Kemudian biasanya kita menyampaikan penyebut kalau penyebutnya berbeda. Karena sudah sama berarti langsung saja 2 per 4. Jangan lupa dibalik menjadi 4 per 2. Maka hasilnya ya gabungan paralelnya adalah 2 ohm. Nah, di sini berarti selanjutnya gimana? Maka selanjutnya adalah kita gabungkan dengan hambatan 3 ohm yang ini. Nah, bisa langsung juga kita gabungkan dengan hambatan 1 ohm hambatan dalam pada sumber tegangan. Nah, bagaimana? Nah, bisa kita gambar di sini rangkaiannya terlebih dahulu. Maka kita gambarkan ulang. Di sini adalah hambatan 3 ohm dan ini adalah hambatan gabungan tadi. Nah, kemudian kita lihat sini tentunya 3 ohm dan 4 ohm ini susun secara seri. Nah, dengan hambatan dalam di sini kita bisa hitung juga secara seri karena di sini tidak ada lagi percabangan. Oke, ingat konsep dari paralel itu apabila ada percabangan. Dan di sini kan tidak percabangan, maka bisa kita langsung hambatan totalnya atau kita simbolkan R saja boleh atau mau beri simbol R total juga boleh. Maka R totalnya di sini adalah secara seri, maka dijumlahkan saja semuanya 3 ohm seri dengan 2 ohm dan seri dengan hambatan dalam 1 ohm. Maka nilainya adalah 6 ohm. Nah, hambatan total yang sudah kita dapatkan, maka kita masukkan ke persamaan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Oke, maka kita dapatkan kuat arus pada rangkaian ini adalah dengan voltase yaitu 12 volt dibagi dengan hambatan total pada rangkaian itu 6 ohm, maka kita dapatkan I-nya yaitu adalah 2 ampere. Oke. Untuk soal nomor 2 kita temukan jawabannya 2 ampere. Nah, selanjutnya di sini soal yang ketiga disajikan gambar. Kita perhatikan gambarnya di sini.
Di sini rangkaian 3 buah hambatan dan 3 buah sumber tegangan yang memiliki nilai hambatan dalam. Yang akan dihitung di sini adalah kuat arus rangkaian. Nah, untuk konsep soal seperti ini dengan 3 buah sumber tegangan, kalau kita perhatikan arah dari kutub-kutubnya ini ada yang berlainan. Nah, sehingga di sini kita lebih direkomendasikan untuk menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, masih ingat untuk persamaan dari hukum 2 Kirchhoff yaitu adalah sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Ini adalah hukum tentang tegangan ya. Oke. Maka di sini dapat kita tuliskan bentuk lainnya karena kita ingin menghitung kuat arus, berarti I sama dengan sigma GGL per sigma R atau hambatan totalnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk sigma GGL-nya di sini kita harus perhatikan tanda plus minusnya. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, pertama kita bisa gambarkan terlebih dahulu arah arus dari tiap-tiap kutub baterainya ya. Ingat, arah arus di sini kita gambarkan yaitu keluar dari kutub positif. Nah, untuk tentang hukum 2 Kirchhoff di sini bisa dilihat juga video khusus tentang hukum 2 Kirchhoff, video lainnya bisa cek di playlist kelas 12 ya. Oke. Maka di sini untuk arah arusnya kita gambarkan tadi tiap sumber tegangan yaitu keluar dari kutub positif ya. Kita arahkan tanda panah seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada satu kutub yang berlainan ya di antara 2 sumber tegangan lainnya. Oke. Nah, untuk plus minusnya kita gambarkan yang namanya arah loop ya. Arah loop. Nah, arah loop itu yang biasa digambarkan dengan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, di sini saya akan gunakan yang arahnya searah jarum jam seperti ini. Nah, kata kuncinya di sini apabila arah I di sini searah loop maka tandanya positif, tetapi kalau berlawanan maka kita beri tanda negatif. Oke. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini nilai I-nya tentu sama semua ya, karena ini kan rangkaian seri ya, tidak ada percabangan. Nah, maka simbolnya di sini tidak ada I1, I2, I3, tetapi langsung semuanya saya namai dengan I. Hanya saja untuk yang 6 volt di sini positif. Kenapa? Karena arah I-nya ini sama loopnya sama ya, searah jarum jam kalau kita putarkan. Begitu pula dengan yang 12 volt, kita lanjutkan sama dengan arah loop. Nah, sedangkan yang 9 volt di sini kalau kita lihat arah loopnya itu berbeda dengan arah I. I-nya melawan loop ya, maka kita beri tanda negatif. Oke, ingat tanda positif negatif ini berasal dari arah I dan loop. Kalau I-nya berlawanan dengan loop maka negatif. Nah, ingat ya, loopnya bebas nih ya, loopnya bebas. Nah, R totalnya tinggal kita tambahkan saja semuanya. Ada 4, 1,5, 3. Jangan lupa masukkan nilai hambatan-hambatan dalamnya ya. Itu ada 0,2, kemudian ada 0,1 dan 0,2. Oke, kita jumlahkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk nilai hambatan total tidak perlu ada tanda negatif ya, selalu positif semuanya, selalu ditambah. Nah, oke, bisa kita jumlahkan sini 6 tambah 12 kurang 9 berarti 9. Hambatan totalnya di sini adalah ya yaitu 9 ya. 9 juga. Maka hasilnya adalah 1 ampere. Nah, bagaimana kalau hasilnya negatif? Ya, negatif itu berarti arahnya itu arah prediksi arus kita itu tidak tepat. Oke, maka sini jawabannya adalah B. 2/2 berarti kan sama juga dengan 1 ampere. Oke, bisa selengkapnya untuk lebih jelas di video khusus tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Silahkan dicek sendiri. Sekarang kita masuk ke materi listrik statis. Nah, di sini menghitung gaya kolom ya. Yang diminta adalah gaya kolom di B. Nah, kita perhatikan gambarnya di sini ada 3 muatan, muatan positif, negatif, dan negatif. Oke, maka pertama-tama di sini kita akan menggambarkan arahnya terlebih dahulu. Nah, ingat konsepnya ya, karena diminta adalah gaya kolom di B, maka kita gambarkan arahnya itu di muatan B saja. Nah, kita interaksikan muatan B dengan muatan A, di sini positif dan negatif. Ingat konsepnya, kalau berbeda jenis, positif negatif, maka adalah ya, tarik menarik. Oke, kita gambarkan di muatan B ya, karena diminta adalah muatan B, maka tarik menarik ke arah A. Oke, B akan tarik menarik dengan A. Nah, sekarang dengan C, B dan C. Nah, muatannya sejenis, negatif-negatif. Kalau sejenis berarti sifatnya adalah tolak-menolak. Kalau begitu, untuk di muatan B di sini kita gambarkan B dan C itu tolak-menolak, maka gambarnya juga ke kiri. Nah, maka di sini
coba kita lihat di sini arah dari interaksi B dengan A, FBA dengan FBC di sini searah. Artinya apa? Nantinya setelah kita hitung nilainya akan kita jumlahkan antara FBA dan FBC. Nah, inilah fungsi dari menggambarkan arah. Nah, barulah kita hitung di sini nilai dari gaya kolom muatan B dan A, yaitu rumusnya K Q1 Q2, atau di sini karena mintanya B dan A berarti QB dikali QA per jarak dari muatan B dan A kuadrat, jangan lupa ya. Nah, karena di sini nilai K-nya itu tidak perlu diganti dengan 9 kali 10 pangkat 9, kita biarkan K saja. Q-nya di sini berarti 2Q dan Q ya. Nah, ingat untuk perhitungan tanda negatif di situ tidak perlu dimasukkan karena tanda negatif itu hanya diperlukan untuk menentukan arah. Oke, jangan lupa di sini jaraknya ya 2R kita kurung supaya tidak lupa dikuadratkan. Nah, maka di sini berarti 2K kuadrat. Oke, Q ketemu Q maka jadi kuadrat. 2R kuadrat menjadi 4R kuadrat, maka 2 bagi 4 kita dapatkan 1/2. Nah, kita dapat di sini angkanya ada 1/2 K kuadrat per R kuadrat. Oke, perhatikan kembali baik-baik perhitungannya. Nah, kita lanjutkan untuk FBC sekarang. Nah, dengan rumus yang sama, yaitu K kita gunakan QB dan QC. Ingat tanda negatifnya tidak perlu dimasukkan, 2Q dikali Q. Jaraknya sekarang adalah ya, jaraknya R ya. Untuk muatan B dan C jaraknya adalah R, berarti R kuadrat. Nah, maka di sini perhitungannya adalah 2K kuadrat per R kuadrat. Nah, kita dapatkan angkanya di sini adalah 2. Maka di sini 1/2 dan 2. Ingat tadi FBA dan FBC arahnya sama. Maka kalau arahnya sama, maka kedua gaya ini wajib untuk kita selesaikan dengan cara dijumlahkan. Kalau arahnya berlawanan, barulah kita kurangkan. Oke, ini untuk muatan-muatan yang segaris. Oke, kita jumlahkan, kita ambil angkanya saja. Karena untuk K kuadrat per R kuadratnya sama ya, maka 1/2 tambah 2. Karena di sini desimal berarti ya langsung saja 2,5. Karena setengah itu adalah 0,5. 2,5, maka jawaban yang tepat di sini A atau B. Nah, arahnya gimana? Ya, secara gambar tadi sudah kita kerjakan, arahnya jelas ke kiri. Berarti jawabannya adalah ya, jawaban yang tepat adalah B. Oke, silakan dipahami perhitungannya baik-baik dan cara menentukan arahnya. Soal yang berikutnya, dua buah muatan sejenis berturut-turut nilainya adalah Q1 40 mikrokolom dan Q2 10 mikrokolom. Pertanyaannya adalah letak titik yang kuat medannya bernilai 0. Oke, pertama di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu. Karena di sini muatannya sejenis, kita anggaplah misalkan positif. Nah, positif dan positif. Ini tidak masalah ya, mau kita gambarkan negatif juga tidak masalah, tidak ada pengaruhnya dalam perhitungan. Yang penting sejenis. Oke. Nah, kemudian jarak dari kedua muatan di sini yaitu adalah 30 cm. Nah, di manakah letak titik yang menghasilkan kuat medannya 0? Nah, konsepnya begini. Untuk dua buah muatan yang sejenis, maka letak titik yang 0 itu ada di antaranya. Bukan di luar ya, maksudnya di luar di sini bukan di sisi kiri Q1, bukan pula di sisi kanan Q2, tetapi di antara Q1 dan Q2. Nah, tetapi kalau misalkan di sini muatannya berbeda jenis, positif negatif, maka tidak mungkin berada di antara, tetapi berada di sisi luar. Nah, satu lagi, selain sudah dipastikan berada di sisi dalam di antara keduanya, maka letaknya itu lebih dekat ke muatan yang lebih kecil, yaitu ke muatan Q2 yang nilainya 10. Nah, kita misalkan jarak titik P di sini terhadap Q2 itu adalah X ya. Karena lebih dekat kita misalkan dengan X, sedangkan jarak terhadap muatan 1 itu adalah sisanya. Karena jarak awal dari keduanya ini adalah 30, berarti jarak dari Q1 ke P adalah ya 30 dikurang X. Ya, bisa ya, mengikuti. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Nah, karena konsepnya adalah kuat medannya ini bernilai 0, maka nilai dari medan yang diakibatkan oleh muatan 1 dan muatan 2 nilainya wajib sama. Jadi perhitungannya kita samakan saja. E1 dan E2, medan oleh Q1 dan medan oleh Q2, ini nilainya harus sama. Oke, supaya kalau dikurang hasilnya menjadi 0. Oke. Nah, kita masukkan rumus dari kuat medan K per R kuadrat. Nah, R-nya kita ganti langsung, yaitu tadi 30 kurang X untuk Q1, sedangkan untuk E2 nya tadi adalah X. Nah, jangan lupa kuadrat. Nah, K nya bisa kita ya
hilangkan. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing muatan 40. Ini tidak perlu kita ubah ya satuannya karena ini konsepnya perbandingan. Ya. Q2-nya 10. Jaraknya tadi adalah X kuadrat. Nah, sampai di sini maka kita bisa sederhanakan 40 dengan 10 ini supaya lebih kecil nilainya. Ya, bagi 10 menjadi 4 dan 1. Nah, sampai di sini maka kita akan hilangkan kuadratnya dengan cara kita akar kuadratkan. Oke, semua nilainya kita akar kuadratkan. Ya, termasuk 4 dan 1. Oke, maka akar dari 4 tidak lain adalah 2. Oke, ini diakarkan ya, ingat ya. Oke, akar dari 4 itu 2, maka di sini kuadratnya hilang, maka cukup ditulis 30 kurang X saja. Inilah tujuan kita tadi, menghilangkan kuadrat ya. Maka akar 1 tetap 1, X kuadrat menjadi X. Nah, sampai di sini kita kali silang. Nah, sudah terlihat ya arah penyelesaiannya, maka di sini kali silang. Nah, 2X ditambah X ya. 3X sama dengan 30. Maka akan kita temukan di sini nilai X-nya tadi adalah 30 bagi 3, yaitu 10 cm. Satuannya cm. Nah, kita tulis di sini supaya lebih jelas di manakah posisinya di sini terhadap muatan Q2. X ini adalah berada di kiri Q2. 10 cm di kiri Q2. Apakah ada jawabannya di pilihan 10 cm berarti 0,1? Ya, ternyata ini tidak ada ya. Berarti kita lihat di sisi terhadap Q1-nya berarti 30 kurang 10 berarti 20 cm. Ya, maka titik P ini berada di sisi kanannya. Oke, maka jawaban yang tepat berarti adalah iya. Kita temukan jawabannya.